Assalamualaikum Pak Ponco, semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak, semangat pagi Pak. Kita selalu semangat pagi Pak. Pak Ponco, Pak Ponco ini kan cukup terkenal ya. Hampir teman-teman saya itu dari yang masih umur 20 up tentunya, 30 up, 40 up itu ngakunya Pak Ponco ini gurunya nih Pak. Berarti betul-betul guru dari guru nih Pak, atau maha guru nih Pak Ponco. Ya mungkin karena memang awal berkarir sampai hari ini terakhir pensiun itu di UT Pak. Oke. 35 tahun. Itu Pak, mungkin ya. Jadi terlalu lama mungkin ya. terlalu lama untuk hijrah. Kegiatan Pak Ponco sendiri sekarang apa nih Pak? Saat ini masih Pak, jadi masih terkait reliability isu ini masih menjadi hobi saya. Jadi saya banyak membantu ke beberapa company, mitra UT, customer yang membutuhkan. Kami akan bantu untuk bagaimana best practice untuk melakukan maintenance management yang baik dan benar, begitu Pak, kira-kira. Wah, terima kasih banyak nih Pak Ponco. Merupakan karyawan loyal berarti dari PT United Tractor, berarti ini berkembangnya ini bareng dengan United Tractor Pak ya. Tapi Pak Ponco juga berkenan untuk membagikan informasi, pengetahuan, teknologi yang Bapak dapatkan untuk teman-teman semua. Oke, tidak perlu panjang lebar, kepada Pak Ponco saya persilahkan. Next Pak. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah suaranya sudah cukup? Maaf, mungkin videonya saya off-kan. Apakah sudah cukup suaranya, Pak Toto? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah ya? Ya, aman Pak. Baik. Monggo silakan Pak. Tadi di sesi pertama kita sudah bisa melihat bagaimana perkembangan tools untuk strategic maintenance yang semakin canggih ya. Nah, tentu bukan perkara mudah untuk bisa menjelaskan betapa pentingnya tools itu kepada BOD, kepada top management untuk investasi tools yang harganya juga tidak murah. Nah, sore hari ini saya akan berbagi bagaimana sih best practice-nya dan bagaimana sih menjelaskan ke top management betapa pentingnya semua rangkaian maintenance management ini akan berujung kepada total cost of ownership, karena pada saat ini hampir semua customer kami itu sudah mulai melakukan life cycle cost ya. Jadi sejak dibeli sampai unit ini scrap atau mati itu membutuhkan biaya berapa per tahun ya, tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya. Seperti itu. Next. Nah, pada saat ini hampir seluruh pertambangan di Indonesia batubara, apakah termasuk nikel ya, yang menjadi primadona adalah yang 100 ton kelas hauler ya, dari berbagai merek ya, dan ini tentu jumlah yang sangat besar dan Bapak Ibu bisa bayangkan betapa besar maintenance cost yang diperlukan, apakah itu unscheduled, apalagi yang apakah itu yang schedule maupun yang unscheduled gitu ya, itu ya. Oke, next. Nah, total cost ownership tentu saja ya bagian dari CAPEX dan OPEX. Nah, kita akan diskusi sedikit tentang OPEX. Next. Nah, ini adalah
menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan Parta Api dan beberapa mitra bisnis kami. Sebetulnya di HM berapa sih atau di umur berapa sih unit saya ini harus ganti engine atau overhaul atau apapun? Ada di angka berapa sih? Nah, dahulu kala kira-kira 15 tahun yang lalu tentu bukan bukan hal yang aneh ketika 12.000 jam ganti engine, 16.000, 20 maksimal ya 24.000 ya, atau sekitar 4 sampai 5 tahun. Next. Nah, tahun 2008 itulah sebetulnya titik hijrah dari revolusi diesel engine ya, dari mechanical fuel injection ke HPCR ya, atau umumnya disebut sebagai common rail, karena dari perubahan fuel system itulah memberikan dampak luar biasa bagi dunia alat berat ya, terutama yang menggunakan mesin diesel. Ini tidak terbatas untuk big machine ya, atau unit yang beroperasi di mining, tetapi berlaku untuk semua merek sebetulnya. Diskusi kita sore hari ini. Oke, next. Nah, saat ini sudah ada beberapa customer kita, ya, tetangga Bapak mungkin di tambang, ya, yang sudah berhasil melakukan prolong life atau extended life atau lifespan ya. Apakah itu engine, major komponen, dari yang dahulu kala hanya 24.000 sudah bisa diprolong ke 30.000, bahkan sudah banyak yang berhasil ke 35.000, dan sudah juga banyak yang mencoba ke 40.000 ya, atau 10 tahun ya, 8 sampai 10 tahun ya. Artinya ini tidak sekedar memperpanjang umur engine atau mesin ya, tetapi dengan strategik yang tepat itu bisa melakukan prolong. Kemudian ketika nanti di umur 40.000 itu, ketika overhaul itu tidak boleh ada part surcharge. Ya, kedua harus schedule ya. Kemudian secara productivity tidak boleh terganggu. Artinya apa gunanya kita prolong engine tetapi produktivitinya terganggu gitu ya. Keempat, performance harus tetap maksimal ya. Plus tentunya adalah availability, ditambah tadi MTTR, MTBF dan semua di performance indikator di proses maintenance. Oke, next. Nah, inilah titik awal dari revolusi diesel engine, artinya tidak serta-merta seluruh engine diesel itu bisa kita lakukan prolong dengan mudah ya. Artinya kalau Bapak Ibu itu punya unit dengan teknologi sudah common rail, maka peluang atau optimisme untuk dilakukan prolong itu menjadi lebih besar. Tetapi kalau unit Bapak masih model lama yang masih menggunakan fuel injection yang dari tahun 1950 atau masih pakai mechanical fuel injector ya, yang sudah 40 tahun lebih, maka itu akan menjadi sangat sulit ya. Gitu ya. Jadi mesti dibedakan tipe engine-nya gitu ya. Semakin tinggi teknologinya tentu menjadi semakin mudah dan optimis. Oke, next. Nah, jangan lupa bahwa prolong life atau memperpanjang umur engine dan major komponen ini sangat berbeda antara hauler atau dump truck dengan digger ya, atau excavator atau bulldozer atau wheel loader, karena memang dari sisi fuel burning ratio excavator itu bisa dikatakan 50 sampai 95% lebih besar dibanding dump truck ya, atau hauler. Itu sebabnya umur maksimal dari excavator tentu tidak bisa setinggi HD tadi ya, atau truk ya, atau hauler, kira-kira gitu. Jadi ini mesti dipahami dari awal. Oke, lanjut. Nah, kenapa sih unit-unit bulldozer dan excavator itu tidak bisa lebih tinggi dibanding hauler tadi ya?
karena tipikal pekerjaan ya. Kemudian yang kedua adalah fuel burning ratio itu tadi. Oke, next. Nah, tentu tadi disinggung Pak Beni Sofyan betapa mahal harga unit-unit ini ketika terjadi unscheduled engine. Bapak mungkin udah tahu kan, harga engine antara 1 sampai 3 miliar, sangat mahal. Tentu itu sesuatu yang harus dihindari ya, yang namanya unscheduled itu. Next, itu kalau untuk hauler. Kemudian kalau untuk bulldozer sama ya, engine, power module, final drive, piston pump itu adalah komponen yang paling mahal dan berpotensi menyebabkan tingginya cost maintenance kalau tidak di-maintain dengan baik. Next. Di wheel loader hampir sama, engine, power module, piston pump, axle group gitu ya. Next. Kemudian kalau di digger lebih banyak karena ada engine, main piston pump, silinder, PTO atau PDG ya. Oke, next. Nah, terkait tadi total cost of ownership itu tentu unplanned downtime inilah yang paling ditakuti atau paling menjadi kecemasan dari kontraktor pertambangan, karena ketika terjadi unscheduled tentu akan mengganggu cash flow dan financing di customer tersebut. Nah, ini yang harus kita hindari. Tetapi pada faktanya hidden cost ini memang sangat besar ya. Jauh lebih besar dari harga unit. Nah, inilah yang sore ini kita akan kupas. Apa sih best practice-nya supaya hidden cost ini itu semuanya terplanning atau schedule gitu ya. Tidak ada unplanned gitu ya. Next. Nah, ini sangat menarik karena ini sudah kami lakukan survei ya. Jadi hampir semua pabrikan atau OEM itu sepakat bahwa engine coolant temperatur itu dinyatakan overheat ketika temperatur mencapai 102 derajat Celcius. Ingat ya, 102.0 derajat Celcius. Artinya ketika temperatur itu baru 101,99, itu belum akan menghidupkan warning lamp atau warning buzzer di cabin. Artinya ketika temperatur ini di atas 100 derajat sampai 101 ini, itu bagi operator dianggap biasa. Nah, ini adalah sesuatu yang berbahaya, tetapi disinilah letak proaktif kita nanti, ya. Jadi kita sebetulnya sudah mulai masuk ke proaktif maintenance, ya, supaya situasi run to fail atau reaktif maintenance ini bisa semakin kita hilangkan gitu. Jadi semua harus schedule gitu ya. Kemudian diperkuat dengan proaktif supaya proses maintenance-nya itu bisa berjalan dengan baik. Oke, next. Ini literasi dari OEM menjelaskan yang tadi bahwa di angka berapa sih limit dari temperatur itu. Next. Oke, lanjut. Next. Ini hanya literasi, silakan nanti dibaca sendiri. Artinya ingat bahwa ini adalah limitasi yang dibuat oleh pabrik ya. Hampir semua merek kurang lebih sama. Tetap artinya gini, kalau kita hanya mengikuti standar dari OEM atau pabrik ya, Bapak Ibu harus puas kalau umur engine-nya paling hanya 15.000, 16 atau 20, karena memang secara sistem itu diperbolehkan, tetapi pada case-case tertentu ya itu kan sudah near atau almost overheat tadi ya, yang oleh operator itu dianggap kondisi biasa, itu ya. Next. Ini sama yang tadi. Next. Terus, nah, sebetulnya ada di mana sih 4.0 maintenance management itu? Sebetulnya 4.0 itu adalah level bahwa kita sudah harus proaktif ya. Apakah itu dengan tools yang tadi Pak Beni sampaikan, ataukah dengan
cara manual atau dengan menggunakan mengeksplor ya data telematik yang sudah ada di unit supaya kita bisa mencegah yang terjadinya unschedule gitu ya. Jadi contohnya begini, OEM itu memasang limit engine temperatur di 102 derajat Celcius, tetapi di aplikasi VMS Expert 4.0 pada temperatur 90 derajat Celcius itu sudah akan muncul notifikasi peringatan supaya nanti NextPS di-backlogkan untuk radiator cleaning dan sebagainya. Gitu ya. Oke, next. Itulah sisi proaktif. Bahwasanya saat ini masih ada customer kita yang masih reaktif atau run to fail, itu masih cukup banyak. Kemudian customer kita yang masih time based itu juga paling banyak ya. Ini kan seperti mobil ya, light vehicle itu kan masih time based kan, ganti oli, ganti filter gitu ya. Ini masih banyak. Tapi alhamdulillah sudah banyak juga yang hijrah ke condition based dan prediktif. Next. Nah, kami lebih mendorong untuk lebih proaktif karena ini sesuatu yang paling mudah dilakukan ya. Artinya kalau Bapak-Bapak nanti berhasil lobby ke BOD untuk investasi toolsnya Pak Benny tadi, wah itu akan lebih canggih tuh. Artinya Bapak sudah proaktif plus prediktif gitu ya, komplit itu ya. Tapi kalau Bapak nggak berhasil lobby ke BOD kan artinya Bapak juga nggak bisa IPES kan toolnya kan. Nah itu kita akan nanti diskusikan gitu ya. Intinya customer yang sudah condition based mau nggak mau harus hijrah ke 4.0 lebih proaktif gitu ya. Oke, next Pak. Nah, memang belum semua unit itu dilengkapi dengan data telematik. Pada diskusi ini saya hanya membahas PHMS di mana ini sudah perangkat standar di unit, artinya data telematik ini ya ibarat unit ini melakukan medical check up otomatis setiap jam atau setiap hari ya, summary-nya ya. Oke, next. Oke, next. Nah, jadi ada jutaan data yang direkam oleh controller VMS atau black box, di mana data itu tinggal kita download saja, apakah pakai otomatis ataukah masih pakai manual, silakan. Tidak ada maintenance karena udah first in first out. Dia merekam seluruh data trending temperatur, seluruh data trending pressure, dan masih banyak puluhan technical parameter yang Bapak bisa manfaatkan ya. Jadi silahkan jutaan data ini dimaksimalkan utilisasinya gitu ya. Karena kan ini free ya, tinggal Bapak mau download atau tidak gitu ya. Next. Nah, tentunya ketika Bapak sudah mengelola mining mesin, maka mau nggak mau organisasinya juga harus lengkap ya. Bapak harus punya plant engineer atau reliability engineer, karena mereka lah yang melakukan analisis, kemudian membuat eskalasi untuk segera dilakukan follow up. Karena sudah proaktif masalahnya ya, udah nggak bisa lagi run to fail. Oke, next. Nah, ini hampir sama tadi yang disampaikan oleh Pak Benny, kita lewat aja. Ini beberapa tools condition based maintenance. Oke, lanjut. Ini yang tadi bahwa saya ingin menekankan bahwa melakukan prolong life atau extended life engine dan major komponen ini mungkin kelihatannya mudah ya, tetapi pada prakteknya ini tidak mudah karena Bapak harus bisa mengkoordinasikan seluruh lini proses maintenance tersebut. Karena yang paling penting itu adalah follow up sebelum terjadi kerusakan. Nah, itu yang tantangan paling berat adalah di situ. Artinya dari sisi people itu juga perlu edukasi ya, kemudian perlu training ya kan, perlu diskusi dalam waktu yang
agak lama, konsisten ya, direview terus seperti itu kira-kira Pak. Oke, next. Ini yang tadi, next, lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh nih, salah satu contoh unit dengan trending temperatur dari HM0. Ini kan 21.800 sampai 42.000. Bapak perhatikan temperaturnya antara 80, 85, maksimal 90, turun lagi, kemudian naik lagi, turun lagi karena udah dicuci radiator. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana proses maintenance yang excellent. Karena sudah melakukan proaktif maintenance sehingga trending temperatur itu bahkan tidak sampai menyentuh kuning ya, apalagi merah ya. Ini contoh yang sangat luar biasa. Artinya Bapak Ibu nanti boleh lihat tuh yang di site apakah di tempat Bapak itu temperatur trendingnya seperti ini gitu. Next. Atau seperti ini ya. Ya dari HM0 delivery sampai 52.000 jam itu sangat bagus. Gitu ya. Next. Terus lagi ini contoh-contoh yang luar biasa. Ini adalah kombinasi bagaimana temperatur engine, temperatur oil, coolant, sama temperatur power module atau transmisi ya. Mereka seiring sejalan karena menggunakan cooling system yang sama. Ini juga sangat bagus sekali karena semuanya jauh di bawah level caution, apalagi critical gitu ya. Next. Nah, ini saya ingin menjelaskan bahwa ketika Bapak Ibu itu membiarkan temperatur manajemen di unit itu sampai merah, meskipun belum membunyikan warning alarm, ya, jejak digital kami atas ribuan unit yang pernah kami lakukan observasi, maka umur engine Bapak ya paling hanya 15.000, paling top 24.000. Tetapi kalau Bapak Ibu bisa memaintain engine temperatur di bawah 90 derajat Celcius, ada optimisme umur engine Bapak bisa prolong atau extend sampai 30 dan 40.000 ya. Artinya Bapak bisa menghemat 100% tuh ya, yang seharusnya dalam satu siklus life cycle cost itu mengganti 2 engine, Bapak hanya mengganti 1 kali engine. Ya, dengan unit tetap produktif dan ketika overhaul tidak boleh ada part surcharge gitu ya. Next. Ini adalah contoh, saya nggak akan sebutkan ini ada di mana, tetapi ini terjadi. Kalau nanti di tempat Bapak ada seperti ini, artinya ada proses maintenance yang perlu diimprove Pak ya. Ini kan pemadam kebakaran nih, overheat, dicuci radiator, overheat lagi, dicuci lagi, overheat lagi, dicuci lagi. Ini jangan sampai terjadi Pak. Ya, sangat mudah ya artinya ya. Tanpa harus ngelihat ke unit, kita bisa motret kondisi unit tersebut. Next. Ini juga sama, ini adalah run to fail. Ya. Setelah ada laporan dari operator karena buzzer alarmnya bunyi, warning lamp-nya bunyi, baru dilakukan follow up. Next. Oke. Nah, kita sudah sampai di tools yang bisa membantu Bapak. Tools ini juga free. Oke, next. Oke, tools ini adalah pengganti dari VMS Bagus 2.0. Ini udah kita upgrade dan kita ganti menjadi VMS Expert 4.0. Ini masih free ya, Bapak tinggal upload saja. Next. Ini yang VMS Bagus sudah expire. Sudah kita ganti dengan 4.0. Next. Jadi ketika Bapak Ibu membuka UTPAP untuk melihat proses oil analysis, maka otomatis Bapak Ibu juga sekaligus bisa melihat VMS Expert 4.0. Cukup single login ya. Oke. Satu user ID untuk membuka 2 tool CBM. UTPAP 4.0, next, dan VMS Expert 4.0. Next. Jadi UTPAP dan VMS Expert 4.0 ini ya sebetulnya sangat persis ketika kita melakukan medical check up ya. Artinya komplit antara
proses di lab, apakah itu pengambilan darah dengan bagaimana mengukur tekanan darah, kemudian detak jantung ketika ada di treadmill dan seterusnya gitu ya. Next. Sangat simpel Pak, cukup upload, nggak perlu di rename, datanya dimanapun, tinggal klik, upload, oke, next. Maka akan muncul seperti ini. Nah, kami sudah sediakan CBM dashboard Pak, artinya dalam satu tampilan, itu kita sudah bisa langsung melihat bagaimana kondisi dari oil analysis dan data telematik. Kalau seluruh warnanya itu hijau, artinya unit ini normal kondisinya. Next. Semakin banyak merah, semakin banyak kuning atau merah ya, artinya semakin banyak aktivitas untuk melakukan follow up gitu ya. Artinya kalau hijau udah nggak perlu di follow up. Next gitu ya. Oke, lanjut. Bahkan kita sudah siapkan KPI dashboard untuk report ya. Artinya kalau semakin banyak warna kuning merah, artinya ada kondisi-kondisi yang perlu diimprove dengan segera gitu ya. Tergantung technical parameternya apa gitu ya. Oke, next. Oke, ini contoh salah satu unit bagaimana temperatur manajemennya sangat-sangat tidak baik ya, karena hampir engine, coolant temperatur, kemudian transmisi temperaturnya itu di atas standar ya, semuanya overheat. Oke, next. Oke, ini contoh yang bagus ya, karena coolant temperatur bahkan hanya 76 derajat Celcius ya, sangat luar biasa. Ini adalah modal untuk melakukan prolong Pak, engine. Ya. Artinya kalau Bapak bisa maintain di bawah 90, maka optimis kalau Bapak ingin mencapai di umur 30 atau 35.000 ya. Next. Dengan catatan oil analysis juga normal gitu ya. Jadi tidak hanya data telematiknya saja, tapi harus kedua-duanya gitu ya. Karena itu adalah dua indikator CVM yang paling penting ya. Apalagi kalau nanti Bapak sudah bisa invest tools yang canggih tadi tuh, semakin mudah tuh. Oke, next. Kita juga bisa melihat bagaimana indikasi payload ya, termasuk semua KPI production gitu ya. Itu sudah ada, tinggal dibuka aja. Oke, next. Terus ini masih payload, ini mungkin ada di area production ya, tetapi ini just to know aja bahwa VMS Expert 4.0 itu sudah bisa mengeksplor seluruh feature yang ada di data download VMS. Next. Kita juga bisa tahu dengan mudah ada error apa, atau ada data event apa, atau fault history apa sih yang terjadi di unit saya. Itu akan ketahuan. Pareto problemnya ada di mana sih? Sebagai contoh, ternyata engine overrun prevention ini yang paling sering terjadi nih. Ini biasanya ketika downhill loaded ya. Ini memang perlu refresh training nih ke operator ya. Jangan sampai terjadi overrunning gitu ya. Next. Kemudian UTPAP itu juga sudah bisa menampilkan data trending ya. Artinya kalau sebelumnya kan hanya limitasi, sekarang kita sudah bisa menampilkan trending. Next. Sehingga ketika seorang planner dan reliability engineer itu berkolaborasi untuk melakukan decision, apakah percepatan ataukah prolong, itu sudah ada dasarnya gitu ya, jelas ya gitu ya. Next. Ini yang trending tadi masih sama. Next. Ya. Ini yang limitasi ya, terus lanjut. Nah, ini yang terakhir, jangan pernah meremehkan apa yang dinamakan sebagai temperatur manajemen, karena dampaknya sangat mengerikan ya. Ini contoh ketika unit ini sering overheat, dibiarkan, maka o-ring yang ada di engine itu akan sangat cepat mengalami deformasi. Ketika o-ring sudah mengalami deformasi, maka engine oil pressure akan mulai turun tuh. Sudah, kalau udah mulai turun, nanti akan terjadi yang tadi disampaikan Pak Benny itu.
terjadi friksi, lama-lama jam, buka jendela, gitu ya. Next. Ini ya, ini sengaja kami lakukan supaya Bapak itu tahu. Ini loh dampaknya. Next. Baik, lanjut. Itu. Nah, itu yang bisa kami sampaikan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, langsung di kolom QA ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Toto. Oke,